Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Guru. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sebelum sehat dimulai pembelajarannya, mari kita mengucapkan panganjali umat terlebih dahulu ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di WA grupnya tadi Bapak sudah mengirimkan link untuk absensinya. Sudah diisi itu untuk semuanya? Sudah. Sekarang waktunya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa terserap dengan baik. Nah, ketua kelas Bapak persilahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Setelah berdoa, pimpin juga untuk melakukan tepuk PPK. Ya, ketua kelas ya. Pak ajak untuk bernyanyi. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Nah, sekarang karena masih masa pandemi, kita harus ngapain anak-anak? Harus menerapkan Protokol kesehatan, Pak. Harus menerapkan, dan yang terakhir juga kita harus bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Sudah, Pak. Siap. Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Menurut kalian ini gambar apa? Oh, Edi, ini gambar apa? Itu gambar kabel listrik, Pak Guru. Ya benar, ini adalah gambar kabel listrik yang senang dengan keberadaan listrik. Senang, saya senang, Pak Guru. Oke, di rumah kalian udah ada listrik belum? Sudah. Apa saja yang bisa dinyalakan jika dihubungkan ke listrik? Sebutkan namanya jika ingin menjawab. Karena Pak Guru. Oke, Dewi. Benda apa Dewi? Saya bisa ngecas HP, Pak Guru. Saya bisa nonton YouTube. Ya, nonton YouTube yang bermanfaat ditonton ya di YouTube. Kemudian apa lagi? Karena Pak Guru. Erna, apa yang bisa benda yang dinyalakan? Di rumah saya ada kulkas, Pak Guru. Dicolok Oh, hidup dia. Oh iya, kalau nggak dicolok nggak hidup dia. Dia cair Apa isi esnya. Iya, apa isi kulkasnya Erna? Isi jajan. Oh jajan, kirain canang aja ya. Nah itu adalah benda-benda yang bisa dinyalakan jika dihubungkan ke listrik. Nah sekarang materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 3. Ada kaitannya dengan itu, yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran 1. Ya Nana? Nah ini adalah tujuan dari, sudah kelihatan ya? Belum ya? Sudah, Pak. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6 ya. Adapun nanti penilaian yang akan Bapak lakukan terhadap kalian itu adalah yang pertama, penilaian sikapnya. Bagaimana saat mengikuti pembelajaran, apakah disiplin, sikap sopan, atau cuma ngobrol aja, itu juga Pak akan nilai. Kemudian pengetahuannya tentang apa yang Pak sampaikan, apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini, dan keterampilannya juga bagaimana kalian mengerjakan tugas, bagaimana kalian melakukan kolaborasi dengan temannya. Seperti itu ya. Kira-kira ini gambar apa? Dayu. Iya, Pak. Gambar apa Dayu? Itu gambar televisi, Pak. Betul, Iya, Pak ya? Betul. Ya, pintar sekali Dayu ya. Padahal ini susah sekali pertanyaannya. Ya, ini bentuknya mirip-mirip. Ya, benar. Ini adalah sebuah gambar televisi. Televisi layarnya pasti ini bisa dipastikan ini layarnya cembung. Ya. Nah, sekarang Pak tanya siapa lagi ya yang Ahmad. Kemudian Adit. ya, siapa penemu benda yang Pak tampilkan ini Ahmad?
Si kotak ajaib. John Logie Bates lahir di Skotlandia 13 Agustus 1808. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Ahmad. Terima kasih Ahmad ya. Wah, sekarang sudah lancar membaca ya, sudah pintar. Kemarin masih terbata-bata tuh. Ya, sekarang sudah lancar. Itu karena Ahmad sering membaca, latihan membaca. Selain juga bisa melatih kelancaran membaca, juga kita bisa mendapatkan pengetahuan. Iya, betul sekali. Nah, dari wacana yang Pak tampilkan ini, di dalam wacana ini pasti ada yang namanya informasi penting. Oke, informasi penting. Nah, bagaimanakah cara menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut? Ada yang mengetahui tidak? Bagaimana caranya? Yuk, jawab coba yuk. Siapa yang bisa? Membaca, Pak. Siapa itu ya? Mira, Pak. Oh iya, Mira. Apa Mira? Membacanya dulu, Pak. Membaca dulu. Oke, membaca dulu itu yang pertama. Ada yang lain lagi pendapatnya? Saya Pak. Oh, Edi itu ya. Pak tahu suaranya Edi pasti itu. Ya Pak. Sama seperti Mira, tapi kalau saya membacanya harus yang lebih teliti, Bapak. Oke, Membaca teliti. ada 5 cara yang akan kita pakai dalam menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Benar seperti apa yang dikatakan tadi, dijawab tadi oleh Mira sama Edi. Yang pertama itu kita harus membaca. Kalau nggak membaca, gimana kita tahu informasinya? Benar apa enggak? Ya, kita harus bisa membaca dulu. Kemudian yang kedua itu adalah kita memahami dulu pernyataan umum. Pernyataan umum itu biasanya ada di kan lagi ya lewat pengertian LKPD dalam menemukan informasi penting dalam sebuah wacana. Bisa anak? Bisa, Pak. Bisa Pak Guru. Bisa Pak Guru. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sini ada gambar. Sini ada gambar 2 orang anak yang sedang menonton televisi. Sekarang Pak tanya sama semuanya nih. Di rumah kalian ada televisi nggak? Ada, Pak. Banyak, Pak Guru. Ada 2 Pak Guru. Oh, ada 2. Ya. Bagus ada 2. Biar nggak berantem ya. Satu nyari azab, satu nyari apa lagi ya biar nggak berantem. Nah, kemudian Pak tanya lagi. Pernah kalian nonton televisi? Nanti ada 2 nggak pernah ditonton. Setiap hari Pak Guru. Sampai lupa waktu. Nah, coba Pak tanya sekarang siapa ya? Kadek Rusminiari. Ada nggak? Nah, Pak tanya atau sama siapa aja boleh menjawab. Apa yang sering kalian tonton acaranya? Upin Ipin, Pak Guru. Oh, Upin. Lagi yang lain. Saya Pak Guru. Jadi apa? Saya Pak Guru. Saya Mak Lampir Pak Guru. Pak Lampir udah nggak ada sekarang, udah lawas tuh. Ada Pak Guru di Antv sekarang Pak Guru. Iya, NTV ya. Pak Guru nggak pernah nonton TV. Ya Pak, sukanya berita aja yang berat-berat aja Pak suka. Ya. Ya bagus itu. Nah, yang lainnya apa? Ada? Gosip, Pak Guru. Saya ini Pak. Saya Pak Guru. Apa? Gosip ya. Nah, Erna apa Erna? Suara istri ya? Itu udah Pak Guru, saya gosip tadi. Oh, Erna yang jawab tuh. Iya. Siapa? Ya, persedikit nonton gosip ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah menurut kalian ketika kalian menonton televisi mempunyai pengaruh apa tidak terhadap kehidupan kita ya, kehidupan masyarakat televisi? Pengaruh televisi. Tempel lagi ya, saya putar di bawah. Hai, apa kabar?
Selamat datang di video pengaruh televisi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang pengaruh dari televisi. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Nah, televisi kita harus bisa bijak untuk menggunakan televisi karena televisi itu ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatifnya. Pengaruh positif tadi yang ada di sana itu adalah satu, menjadi sarana pembelajaran tambahan, ya. Dua, menjadi membantu memperluas wawasan. Kemudian yang ketiga, memberi tayangan yang menghibur. Itu adalah pengaruh positifnya jika kita mampu menggunakan secara bijak. Tapi ada juga pengaruh negatifnya. Yang pertama itu mengurangi waktu belajar. Karena kalian masih menjadi siswa, tugas utamanya adalah belajar. Yang kedua, banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk belajar. Kita harus bisa memilih, memilih mana tontonan yang sesuai dengan umur kita. Kemudian yang ketiga, membawa masuk pengaruh asing yang tidak baik bagi masyarakat. Itu adalah pengaruh dari televisi, pengaruh baik dan pengaruh. Anak-anak, masih semangat? Masih, Pak. Masih, Ya. Pak. Terus, Pak punya satu tepuk untuk kalian. Semangat. Bagus sekali, sudah semangat kembali ya. Nah, sekarang kita lihat ke berikutnya. Wah, di sini ada apa? Di sini ada sebuah tepuk tangan dulu buat kita semua. Itu adalah sebuah lagu rangkaian listrik sederhana. Kira-kira pernah dengar lagu itu apa enggak? Namanya pernah dengar, Pak. Liriknya baru, Pak. Iya, nadanya itu nada lagu apa ya? Balonku. Balonku ada 4 ya. 5, Pak. Oh, udah ditambah 1 ya, 5. Lupa. Oh iya. Nah, Nana lihat sekarang gambar berikutnya. Ini gambar apa menurut kalian ya? Fitri. Gambar apa ya, Pak? Ini gambar rangkaian. Ya, rangkaian. Ini gambar rangkaian dari benda apa? Ada yang bisa membantu? Edi mungkin? Itu rangkaian saklar, Pak Guru. Oh, rangkaian saklar. Ya. Ada yang mungkin bisa membantu yang lainnya? Rangkaian TV, Pak. Rangkaian di TV itu, Pak. Iya, benar sekali. Dayu itu ya? Rangkaian di TV, Iya, Pak. ya, Pak. Ya, ini adalah rangkaian yang ada pada televisi. Nah, di sini, di televisi ini juga menggunakan rangkaian agar bisa hidup televisinya, agar kalian bisa tonton itu televisinya. Kalau nggak ada rangkaian ini, apa yang mau ditonton? Masa nonton layar aja tanpa ada apa? Tuh, bengong kan nggak mungkin. Nah, sekarang kira-kira ini rangkaian apa yang dipakai? Siapa yang bisa menjawab? Rangkaian paralel, Pak Guru. Ya, benar sekali, rangkaian paralel. Paralel, Pak Guru. Oh iya, benar sekali Fitri, pintar sekali ya. Pintar sekali. Ini adalah menggunakan rangkaian paralel. Kita simak video berikut ini. Selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya. Oke, itu adalah sebuah video pembelajaran untuk rangkaian paralel. Nah, di sini Pak sediakan sebuah gambar tentang rangkaian paralel. Ini adalah sebuah gambar rangkaian paralel
Bisa juga rangkaian paralel itu disebut dengan rangkaian yang bercabang, ya. Nah, rangkaian paralel di sini bercabang maksudnya untuk jika salah satu lampu mati itu yang lainnya nggak mungkin mati. Sama seperti rangkaian listrik kalian yang ada di rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Satu lampu di kamar kalian dimatikan, di kamar yang lain pasti akan tetap nyala karena itu menggunakan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri, lampu yang ada di kamar kalian mati, begitu juga lampu yang ada di kamar mandi juga mati. Nggak enak rasanya pada saat masih mandi itu lampunya mati ya. Makanya semua orang di rumahnya menggunakan rangkaian listrik paralel. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk membuat sebuah rangkaian listrik paralel yang sederhana, kita bisa mencobanya. Nah, adapun yang perlu kita persiapkan untuk membuat rangkaian paralel yang sederhana ini adalah cukup bahan-bahan yang sederhana juga. Yang pertama, ini ada lampu, ya. Kemudian ini ada apa namanya nih? Yang Pak tunjuk. Kabel, Pak. Benar sekali, kabel. Kemudian yang ini apa namanya ya? Saklar. Saklar, benar. Kemudian yang ini namanya apa? Baterai. Nah, sekarang coba Bapak tanya salah satu. Siapa itu? Agung ada? Agung ada ya? Agung Ada, Kristiana. Bapak. Ya. Ini baterai ini fungsinya untuk apa? Biasanya untuk menyalakan remote, Bapak. Oh iya, di rangkaian paralel ini fungsinya untuk apa? Sumber listrik, Pak. Sumber listrik. Ya, sumber energi, betul sekali. Kemudian Dayu ini fungsinya untuk apa di rangkaian ini? Itu biar ini, Pak, putus nyambung, Pak, arus listriknya. Ya, putus nyambung ya. Cukup Iya. cukup listrik aja yang putus nyambung ya. Yang lainnya jangan. Kemudian yang ini, Mira ini apa fungsinya untuk apa? Biar listriknya mau hidupin lampu, Pak, ngalirin listriknya. Ya, benar sekali. Ini untuk tempat sumber energi dari baterai itu biar bisa mengaliri listriknya itu. Kemudian yang ini, Ahmad. Tidur aja dari tadi itu. Ini apa nih fungsinya? Ada nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Pak tunjuk. Erna, ini apa fungsinya? Fungsinya biar lampu ini, Pak, menerangi kamar. Ya, benar sekali. Ini adalah untuk Benar apa ya? penerangan. Saya kira salah loh. Oh, benar Erna. Erna itu pintar sebenarnya ya. Ini adalah lampu sebagai penerangan. Kalau tidak ada ini, rangkaian listrik kita belum lengkap jadinya. Makanya salah satu dari semua yang ada di sini saling berkaitan. Nah, ini adalah komponen-komponen. Sekarang waktunya kita akan mengerjakan LKPD. Kalian Pak tugaskan untuk mengerjakan LKPD selama 30 menit. Nah, nanti 30 menit berikutnya kita masuk ke room lagi ya. Oke, sekarang silakan. Sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sekarang kita akan bahas LKPD. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD. Bapak ajak tebak-tebakan terlebih dahulu sebentar saja. Ya, untuk merefresh. Kira-kira ini gambar apa, anak? Hewan apa ini ya? Orang bisa menjawab. Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu, Bapak. Oke, kita lihat sama-sama ya. Apakah ini benar kupu-kupu? Ternyata ini gajah ya. Gajah ternyata. Kemudian ini gambar sayapnya. Itu telinganya. Ini gambar apa, anak-anak? Ayo, Pak Guru. Apa? Angsa, Pak Guru. Angsa. Macan kayaknya tuh. Kita lihat ya. Kita lihat sama-sama. Oh, ternyata bertubuh angsa. Udahnya di air ya Pak Guru ya. Ini gambar apa, anak-anak? Kambing, Pak. Kambing. Hewan gapnya Pak Guru. Ayam. Nah, Kambing ini gambar ayam. Ayam. Ya, itu adalah gambar ayam. Nah, oke. Sekarang siapa yang mau membacakan hasil lembar kerjanya? Pak tunjuk aja ya. Coba Edi. Yang muatan bahasanya. Ya. Dari hasil analisis informasi penting yang didapat,
Itu paragraf 1 itu John Logie adalah penemu pesawat televisi. Oke, tangan buat Edi ya. Mungkin yang lainnya sama ya, kurang lebihnya. Oke, sekarang ke LKPD yang kedua. Mungkin Erna bisa coba wakilkan untuk membaca Bisa Pak hasilnya. Guru. Silakan. Yang kedua dari analisis kelompok saya, pengaruh positif dan negatif TV. Yang pertama, pengaruh positifnya menjadi sarana Benar pembelajaran. sekali, itu adalah pengaruh dari positif dan negatif televisi. Nah, yang ketiga, siapa mau? Di sini ada komponen baterai, saklar, kabel, lampu. Fungsinya itu Pak, baterai sebagai Itu sumber adalah energi. dari komponen-komponen serta fungsi dari setiap yang ada di rangkaian. Nah, dari semua itu sudah mungkin sama hampirnya, hampir sama. Jadi kalau sudah hampir sama berarti kalian sudah mendengarkan dengan baik. Nah, kemudian tadi hari ini kita sudah mempelajari apa? Yang pertama itu adalah teks, apa ya? Teks eksplanasi Pak. Eksplanasi. Yang kedua tentang Rangkaian listrik Pak. Rangkaian listrik, Pak. yang ketiga tentang Rangkaian listrik. pengaruh Pengaruh TV Bapak. Televisi. itu adalah yang kita pelajari hari ini. Nah, nanti di WA Group akan Pak berikan link untuk evaluasinya. Kalian bisa lihat di sana, kemudian tulis buat di bukunya, nanti bisa dikirim ke hasilnya lewat WA Group ya, seperti biasa. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tadi diawali dengan berdoa, mari kita tutup juga dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Pak Guru, semuanya duduk. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Oke, terima kasih karena sudah selesai berdoa, maka berakhir juga pertemuan tatap maya kita pada hari ini. Kita akan kembali besok pada jam yang sama. Oke, anak-anak, terima kasih, dadah.